Gimana kabarnya Ibu? Saya Alhamdulillah sehat. lagi sibuk ini ya karnaval, Ya. lomba-lomba Agustus kegiatan rutin. sama Ibu ya. Bagi Ibu saya mohon izin untuk mewawancara Ibu terkait dilema etika. Jadi bagaimana kepala sekolah itu bisa mengambil keputusan sesuai dengan nilai-nilai kebajikan seperti itu Ibu. Ya. Baik, untuk pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Ibu cara mengidentifikasi kasus apakah itu termasuk dilema etika ataupun bujukan moral seperti itu Ibu? Iya, kalau konflik etika, dilema konflik Dilema ya etika, seperti iya. etika biasanya di sini saya lihat di sini ada satu atau dua pendapat yang tidak sama. Misalnya si A dengan si B. Iya. Sama-sama benar Ibu, tapi Benar, merasa berbeda. sama benar, Iya. iya. Semuanya menyatakan bahwa saya benar, ini benar. Biasanya itu etika. Kalau sudah pada moral, itu ini sudah lebih mendalam kepada Iya, nilai-nilai ada benar ada salahnya Ibu ya. prinsip. Benar. Iya, itu biasanya saya nilai di situnya. Itu melihat dulu konfliknya. Lihat konfliknya Ibu Iya, dulu ya. iya, saya identifikasi dulu. Identifikasi, Iya. benar. Pernah juga Ibu mengalami di sini Ibu menghadapi harus mengambil keputusan tentang dilema etika itu di sekolah? Nah, cuma memang tidak secara formal. Tidak secara formal maksudnya tidak secara terbuka. Tetapi ketika saya mengambil semua keputusan, misalnya si A saya buka menjadi, kalau di sekolah saya dulu kan dia menjadi seksi ini, misalnya bagian ini usul apa. Kadang di sini itu sudah ada nyeletuk bahwa ini kok tidak layak, yang layak ini yang ini. Itu kan sudah masuk pada konflik etika. Begitu saya menghadapi seperti itu, maka saya akan melihat dulu masalahnya. Saya bicarakan secara terbuka bahwa ini adalah betul-betul problem yang fokus pada problemnya. Saya tidak akan melihat pada fokus pada pribadi. Jadi fokus pada problemnya, pada masalah
seperti begini, ada celetukan seperti begini, bahwa si A ini tidak layak katanya menurut si B. Jadi itu, jadi saya fokusnya memang sudah tidak melihat pribadi, saya fokus pada pribadi. Pendekatannya ke internal dulu pribadi Iya, itu ya, betul. hati ke hati bicara, Iya, terus betul. baru ke Iya. eksternal. Iya. Baik Ibu. Lalu selama ini ketika mengambil keputusan di sekolah itu, terutama untuk kasus dilema etika ya, Iya. di mana ada dua kepentingan yang sama-sama Iya, baik, sama-sama betul. benar dalam mengambil menggunakan nilai-nilai kebajikan ini. Iya. Jadi bagaimana Ibu Cara- menjalankannya seperti Oh itu? iya, yang pertama tadi saya lihat dulu ya bahwa ini pada fokus pada problem. Kemudian saya akan komunikasi secara terbuka. Komunikasi karena keterbukaan ini juga penting dalam mengambil sebuah keputusan. Kemudian saya akan melihat dulu masalahnya secara spesifik. Kemudian maka akan saya tulis saya tuliskan masalah ini secara spesifik. Kemudian metode apa? Maka saya akan tuliskan, oh jadi begini, saya harus mengambil langkah seperti ini. Tetapi yang pertama, maka saya akan komunikasikan secara terbuka. Saya tidak melibatkan unsur pribadi si A si B, tetapi kita mari lihat secara objektif masalahnya. Dan begitu. Lebih ke objektivitas itu Iya, ya. betul. Tidak ada konflik kepentingan pribadi di sini, jangan sampai. Jadi betul-betul objektif. Tidak memihak Iya. siapapun gitu ya. Iya. Baik, pertanyaan ketiga Ibu, langkah-langkahnya atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini, yang biasa Ibu lakukan selama ini? Iya, seperti tadi ya. Sama ya seperti tadi ya. Iya. Jadi kita identifikasi masalahnya apa, kemudian kan bicarakan secara terbuka. Kemudian mari kita cari masalah ini secara bersama. Dengan tidak menyalahkan si A si B, bukan ini yang benar, ini bukan yang salah, bukan. Tapi mari kita sama-sama ambil mana yang benar. Kemudian mari kita kembangkan bersama, kita pecahkan bersama. Jadi saya tidak akan, oh ini yang benar, si A yang benar, si B yang salah, tidak. Kalau memang mentok, kadang kan ini sama-sama merasa Iya. benar. Kita mentok gini, mungkin di situ saya akan minta tolong kepada yang begini. Ini yang saya hadapi adalah manusia, maka saya akan mengadakan pendekatan juga yang humanis. Iya. Jadi mungkin lebih ke permasalahannya, Iya. fakta-faktanya apa Ya, saja. jadi saya gini, ya. kalau saya bilang yang ini kan faktanya begini. Makanya objektif ya, kalau si B begini, bukan bapak salah, bukan ibu juga misalnya ini, bukan ibu benar, jadi tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Jadi mari kita lihat masalahnya, dudukkan informasi. Jadi dengan fakta, bukti-bukti, misalnya kan begini, misalnya saya contohnya, saya akan menunjuk seseorang menjadi ibu guru di sini menjadi kesiswaan. Ini sempat dan meletup, oh ini, sedangkan ini masih baru, ada yang angkatnya lebih tinggi. Maka saya bilang bahwa saya menunjuk si A ini karena saya lihat kinerjanya. Iya, sebenarnya dia kinerjanya, bukan saya melihat kepada pangkatnya. Karena aparat pangkat itu selama kinerjanya juga, kompetensinya juga masih kurang, bukan tidak ada, masih kurang. Jadi saya begini ini, dan juga barusan ini juga saya alami. Berarti Ibu juga mengacu pada nilai kebajikan, keadilan, Betul. Iya. kompetensi yang dimiliki. Iya, betul. Adil, Loyalitas terhadap iya. pekerjaan. Adil kan nggak harus sama rata ya Bu ya. Betul. Baik Ibu. Pertanyaan yang kedua, hal apa saja yang selama ini yang merupakan tantangan dalam Ibu mengambil keputusan dalam kasus dilema etika? Tantangannya apa saja Ibu? Banyak ini kalau tantangannya, kadang ya tadi itu. Contoh saya di sekolah aja ya, yang contohnya tadi, merasa bahwa yang ini saya ini sudah senior. Kadang senioritas ini, iya, merasa bahwa dia itu, saya udah tahu. Saya lebih dulu saya dibandingkan ibu di sekolah. Kadang seperti itu. Itu kan juga tantangan pada saya. Tantangan Ibu ya. Saya juga lebih dulu sekolah ini, saya lebih tahu. Tetapi saya kembali, saya tidak hadapi dengan kekerasan. Saya kembalikan lagi kepada
porsinya, bahwa saya melihat setiap ini adalah pada kompetensi. Saya tidak melihat pada personality, karena kalau sudah personality ini sudah pada main hati yang gitu ya. Jadi sudah tidak objektif lagi, berarti subjektif. Kalau saya tidak melihat pada personal, jadi itu kadang jadi pimpinan di situ sulitnya. Kita kepingin adil, sebetulnya kita ini kan kepinginnya sama. Kadang itu masalah beban kerja, masalah ini, itu menjadi problem. Apalagi seperti SMP dengan jam yang sedikit. Sebetulnya kalau saya kan kepingin adil, tapi ini kadang menjadi problem juga. Kenapa saya sini jam saya udah sekian? Kenapa? Sedangkan si A ini jamnya lebih banyak. Kenapa saya tidak sama? Begitu juga, kenapa si A ini yang ini yang ditunjuk? Kenapa bukan saya? Ini kan juga termasuk problem. Iya, tantangannya gitu ya. Nah di situ makanya saya pasti akan jelaskan bahwa saya melihat semuanya itu pada kompetensi. Saya tidak akan melihat kepada personal. Jadi pada kemampuan, mau si A, si B, dan begini. Bahkan ada juga waktu itu penilaian kinerja akhir tahun itu pernah ada juga yang lebih. Kenapa saya lebih rendah dibandingkan nilainya? Waktu itu belum PMR. Saya bilang bahwa saya nilainya sesuai dengan saya akan berusaha bersikap adil dengan melihat ini adil. Sesuai kinerja, ayo apa yang bisa kita kerjakan bersama. Kita di sekolah ini adalah keluarga. Kalau kita katakan bahwa kita adalah keluarga, bukan untuk bersaing, bukan untuk mencari saya lebih unggul daripada yang lain, tapi mari kita duduk pada porsi masing-masing. Kalau saya begitu. Jadi tantangannya gimana caranya benar-benar bisa mengayomi semua. Betul, karena di sini, makanya saya bilang kita adalah keluarga di sekolah. Di saat kita sakit, bukan keluarga kita di rumah, maka inilah teman-teman kita yang akan datang melapor kita di saat itu. Jadi mari, prinsip saya lakon kenang. Jadi memang harus adil, tidak memihak sama siapapun. Betul. Dan sesuaikan dengan kinerjanya masing-masing itu ya. Kalau memihak itu berarti. Iya. Lalu adakah ibu memiliki jadwal tertentu, misalnya lagi ada masalah dilema etika ya, apakah perlu menunggu waktu tertentu, ada jadwal tertentu untuk menyelesaikan kasus itu, atau mungkin langsung saat itu juga diselesaikan? Saya tidak menunggu waktu. Jadi begitu ada sebuah konflik etika, biasanya saya besoknya hari itu juga saya lihat dulu masalahnya apa, baru kita biar tidak merusak rusuh ya. Kalau kita langsung saat ini langsung enggak. Jadi begitu melihat sebuah konflik, saya pikir dulu apa ini, bagaimana akar masalahnya apa, baru di situ besoknya maka saya diskusikan. Setelah dulu. Iya betul, kita lihat akar masalahnya. Iya. Kedepannya bagaimana jangka panjangnya? Iya betul, iya betul. Mudarat sama manfaatnya apa? Betul. Nilai kebajikannya sudah sangat ibu laksanakan. Betul, tapi nggak nunggu ada jadwal. Jadi begitu ada masalah besoknya baru saya akan bicara. Iya. Biasanya ibu memiliki ini nggak jalan keluar menyelesaikannya itu ada prosedur tertentu yang dijalankan. Terus urutannya harus begini. Kalau saya enggak sih. Jadi saya yang tadi itu setelah saya ketemu kita bicarakan secara terbuka. Kemudian akhirnya begini, keputusannya harus begini. Kemudian saya hanya mengganti ke belakang, saya evaluasi. Setelah ini disepakati, ada solusi dalam jangka waktu, misalnya saya seminggu, 2 minggu, 1 bulan saya lihat, saya evaluasi. Sudah berjalan dengan benar apa enggak, sudah sesuai dengan kesepakatan, komitmen yang tadinya sudah disepakati. Jadi itu pasti saya adakan evaluasi. Biar kedepannya itu kita berjalan dengan benar maksudnya sesuai dengan tadi kesepakatan itu, komitmen. Jadi ibu juga mengajak rekan lain untuk kolaborasi. Iya, Jadi nggak langsung betul. memutuskan sendiri bu ya. Iya, terbuka itu. Iya. Baik, yang nomor 7. Adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu ibu dalam mengambil keputusan dilema etika ini? Ada mungkin
orang lain ataupun faktor-faktor apa yang membantu mempermudah menyelesaikan masalah dilema etika? Selama ini pengalaman saya di sini, kalau orang lain masih belum, biasanya kalau saya sudah mentok begitu, baru saya biasanya telepon pengawas. Iya, Pak, bagaimana saya ini menjumpai sebuah masalah begini. Misalnya contohnya saya ini pernah juga akhirnya ke pengawas, Pak, gimana Pak? Saya punya guru ini tidak pernah masuk. Karena saya misalnya minta pendapat orangnya, sudah kasih aja surat SP1 2 3 laporkan ke dinas. Nah di situ saya hati nurani saya masih belum bisa, karena ini yang juga hubungannya, mohon maaf, dengan Ya dilema jadinya ibu ya. betul. Biasanya saya minta pendapat pada pengawas, Pak gimana? Contohnya begini, karena kadang yang ini bilang, saya nggak baca kan itu juga termasuk juga sudah kasih ini dibaca, ya dia masuk. Saya nggak baca, saya nggak masuk. Dia kadang lupa bahwa gaji kita itu adalah amanah, kita diperkirakan kerja di satu tempat itu adalah amanah. Dari situlah kita dikasih gaji. Kalau urusan sertifikasi kan hanya urusan jumlah jam mengajar. Itu juga pernah. Jadi saya kasih untuk mengambil keputusan. Atau mungkin ada faktor lain yang selain seseorang mungkin ketelatenan ibu yang kesabarannya gitu, jadi nggak langsung bawa emosi. Kesabarannya juga. Iya, memang saya tidak pernah bawa emosi. Saya di sini kemarin saya cerita ya, saya memposisikan bahwa ini adalah keluarga saya. Saya diberi amanah di Jempinan, saya memposisikan bahwa saya adalah ibu. Senakal-nakalnya anak seorang ibu itu harus mampu mengatasi, bukan terus menghukum anak itu, tidak. Mungkin itu yang saya paling sering kan gitu. Ya, disitulah dilemanya. Satu Iya. sisi harus tegas, tapi satu lain kalau terlalu tegas Iya. kaku malah merugikan Betul, anak tadi. betul. Seperti itu. Baik ibu, yang terakhir dari semua yang sudah ibu sampaikan tadi kepada kami, pembelajaran apa yang mungkin bisa kita petik atau ambil hikmahnya tentang bagaimana cara mengambil keputusan untuk dilema etika ini? Hikmahnya apa ibu? Hikmahnya jadi kita, Pelajaran yang bisa kita ambil? bahwa kita itu tidak mudah mengambil keputusan di saat di situ merasa semuanya sama benar, tetapi hikmahnya saya jadi mampu mengatasi, berusaha bijak, adil, tanpa harus merugikan seseorang. Jadi adil, intinya saya harus adil, walaupun adil itu kan belum tentu harus misalnya timbangannya sama. Tidak harus seperti itu. Betul. Jadi itu yang paling saya ambil hikmahnya, bahwa saya itu mampu bersikap adil, berusaha, bukan mampu, berusaha bersikap adil dalam setiap permasalahan, mengatasi masalah yang ujungnya nanti tidak ada yang merasa tersakiti. Jadi adil tapi tidak sama. Ya, menempatkan sesuatu pada tempatnya ibu ya. Betul. Kita bisa bilang kenangan. Iya benar sekali. Lakonan. Jadi pelajaran yang bisa kita ambil adalah bagaimana kita menjadi pemimpin itu harus bisa bersikap adil, mengadili, bijaksana. Iya. Jadi keputusan kita tidak merugikan pihak manapun. Betul. Sebetulnya pimpinan itu paling berat di situ. Iya, betul Kalau jadi sekali. pemimpin itu gampang. Mau ada yang bersikap marah-marah, bersikap arogan bisa, tapi kebetulan itu bukan prinsip saya. Saya di 3 sekolah ini, insya Allah tidak pernah marah. Bukan tidak mau marah, tapi bagi saya tidak perlu, karena setiap masalah tidak diatasi dengan emosi. Ada penyelesaian yang lebih baik bu ya dengan tanpa harus marah seperti itu. Betul. Itu Dan saya. itu nggak gampang ibu yang mengelola Tidak gampang. kompetensi emosionalnya. Betul, ini. betul. Saya bicara gimana caranya, tapi saya manusia, mungkin kadang saya luput. Tapi saya usahakan setiap yang mau saya ucapkan kira-kira menyakiti pada orang. Itu yang saya jaga. Meskipun itu guru, kadang pimpinan begitu. Wah, itu mereka bilang adalah anak buah. Kalau saya tidak pernah bilang itu anak buah saya, tetapi saya adalah mitra saya, rekan kerja saya, tim saya. Jadi menjaga hati semua pihak. Kalau mengorbankan diri pribadi bu ya. Betul, sangat betul sekali. Terima kasih Bu, ini sangat bermanfaat sekali buat saya. Semoga bisa menjadi pembelajaran saya ke depannya untuk bersikap mengambil keputusan. Jadi
pemimpin juga. Terkecil apapun Betul. Tidak dengan emosi. tidak dengan emosi, apalagi hal yang bisa menjadi seorang pemimpin. Ya. Terima kasih banyak ya atas waktunya, juga semuanya untuk membantu saya belajar hari ini. Terima kasih Bu. Kami makasih.